Shalom Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudari. Kembali lagi kita bertemu untuk renungan hari Jumat ini bersama saya Wina dan Mbak Fanani di sini. Meskipun kita belum bisa bertemu untuk bersekutu bersama, kiranya renungan hari ini mengobati kerinduan kita. Marilah kita sebelum memulai renungan pada hari ini kita memujikan lagu dari NKB 133, Syukur Padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari Sang dan Tuhan. Kita pujikan bait yang ketiga. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Ya, sebelum kita melanjutkan persekutuan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Mbak Fani. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersama-sama kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu berupa kesehatan yang boleh kami rasakan bersama dengan keluarga-keluarga kami. Sehingga pada saat ini kami boleh berkumpul dengan keluarga kecil kami untuk bersama-sama merenungkan sabda firman Tuhan. Jikalau pada saat ini Tuhan kami hendak merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami, biarlah setiap kami dapat menerima firman-Mu dengan rendah hati. Tuhan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah apapun yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Ya, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mbak Fani. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian dari KJ 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman pada hari ini diambil dari Kejadian 41 ayat 14 sampai 36, ayatnya agak panjang. Kejadian 41 ayat 14 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Fir'aun. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja, engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyahut Fir'aun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun." Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan 7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya, dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkan kepadaku." Lalu kata Yusuf kepada Fir'aun, "Kedua mimpi tuanku Fir'aun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga." Kemudian mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya adalah 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku. Ketika aku berkata kepada tuanku Fir'aun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir, kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebat kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Fir'aun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan
dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Fir'aun, menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa oleh kelaparan itu. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini bersama-sama kita belajar dari cerita tentang mimpi Fir'aun. Tentu kita bersama sudah hafal tentang cerita ini, bahkan mungkin untuk adik-adik sekolah minggu atau remaja pemuda juga sudah mengerti tentang cerita ini. Bagaimana Fir'aun bermimpi, kemudian tidak ada satupun orang yang bisa mengartikan mimpinya, dan satu-satunya orang yang bisa mengartikan mimpi itu adalah Yusuf. Tadi diceritakan bahwa Fir'aun bermimpi, di dalam mimpinya ia berdiri di sungai Nil, kemudian ada 7 lembu yang gemuk keluar dari sungai Nil dan makan rumput di sekitar sungai. Kemudian datang lembu-lembu yang kurus memakan lembu yang gemuk. Itu mimpi Fir'aun yang pertama. Dan mimpi Fir'aun yang kedua juga sama dengan itu. Ia melihat 1 tangkai gandum dengan 7 bulir gandum yang baik dan berisi. Kemudian dalam mimpinya juga muncul 1 tangkai gandum dengan 7 bulir yang kering atau kosong begitu. Dan ketika Fir'aun menanyakan tentang arti mimpinya kepada Yusuf, kemudian Yusuf mengatakan arti mimpi itu, bahwa di seluruh tanah Mesir akan terjadi 7 tahun penuh dengan kelimpahan, dan kemudian 7 tahun kelaparan. Jadi ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Kemudian saran dari Yusuf kepada Fir'aun pada saat itu ialah menempatkan 1 orang untuk mengatur suasana ini, bagaimana supaya di Mesir tetap bisa berjalan baik meskipun ada 7 tahun kelaparan. Kemudian yang menarik juga, Yusuf memberikan saran kepada Fir'aun untuk menempatkan penilik-penilik dan memungut 1/5 hasil tanah ketika kelimpahan itu terjadi. Kemudian 1/5 dari hasil tanah itu dikumpulkan dan ditimbun di kota-kota besar untuk kemudian dipersiapkan bagi persediaan makanan di 7 tahun kelaparan tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita perhatikan Yusuf dalam cerita ini ada upaya-upaya adaptif, ada sikap proaktif dari Yusuf sendiri untuk mempersiapkan masa depan. Apa yang sudah ia tahu, suasananya akan terjadi kelimpahan, tetapi 7 tahun kemudian akan terjadi kelaparan. Yang dilakukan oleh Yusuf adalah berpikir bagaimana supaya seluruh tanah Mesir bisa melewati masa pandemi itu dengan baik. Kalau saat ini kita merasakan adanya pandemi COVID-19, pada saat itu pun juga terjadi pandemi atau bencana di beberapa tempat yang terjadi bersamaan. Bahkan diceritakan waktu itu ada di seluruh tanah Mesir. Saat ini kita merasakan COVID-19, kita rasakan bersama-sama baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari cerita ini kita tahu bagaimana sikap Yusuf di tengah pandemi kelaparan. Lalu bagaimana kita saat ini? Bagaimana sikap kita di tengah pandemi COVID-19? Apa yang sudah kita lakukan? Baik itu dalam pekerjaan kita maupun kegiatan-kegiatan kita di rumah. Mungkin sudah beberapa bulan kita bersama-sama beribadah melalui ibadah-ibadah online. Pertemuan pemuda pun dilakukan secara online. Sekolah minggu juga dilakukan dengan online.
Pertanyaannya bagaimana sikap kita menghadapi pandemi ini? Mungkin ada sebagian dari kita yang kemudian merasakan ibadah-ibadah di gereja lain. Oh, hari ini saya ibadah dengan ibadah di channel YouTube GKJ Telogosari. Kemudian karena merasakan kebosanan, melihat juga channel YouTube yang lain. Kemudian mulai membanding-bandingkan. Wah, ternyata channel YouTube GKJ Telogosari itu kurang ini ya, kurang itu ya. Wah, pengkhotbahnya seperti itu. Oh, majelisnya seperti itu. Oh, dekorasi belakangnya mungkin kurang rapi dan lain sebagainya. Atau wah, misalnya pertemuan pemuda, kok tidak ada video pelayanan untuk pemuda? Atau mungkin sekolah minggu. Oh, kok sekolah minggunya seperti itu ya? Gereja lain bisa melakukan ini dan itu, gereja lain bisa membuat yang kreatif. Kenapa gereja kita tidak bisa melakukan hal yang sama? Seringkali ketika kita melihat channel YouTube yang satu dengan lain mulai membandingkan dan kemudian mengeluhkan. Wah, aku merasa tidak terlayani dengan baik di gerejaku sendiri. Kemudian mulai berbelanja atau jajan di gereja lain. Sebenarnya tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Boleh tidak kalau kita melihat dari channel YouTube gereja lain? Tentu tidak apa-apa, tentu boleh-boleh saja. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika kita mengeluh tentang gereja kita, pelayanan di gereja kita yang mungkin kurang. Kemudian kita tidak melakukan andil apapun dalam pelayanan tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah selama ini kita sudah mendukung tim multimedia kita dengan baik? Apakah kita sudah mendukung guru-guru sekolah minggu kita untuk bersama-sama melayani Tuhan? Apakah kita mendukung pelayanan-pelayanan itu dengan baik? Apakah kita bertanya, ada alat-alat, sarana, prasarana yang kurang? Bagaimana sebaiknya? Nah, Bapak Ibu bersama-sama pada malam hari ini, atau mungkin siang hari ketika kita bersama mendengarkan renungan ini, mari bersama-sama kita perhatikan channel YouTube GKJ Telogosari, apa yang menjadi kelebihan, mari kita dukung tim kita, para pelayan dan juga tim multimedia kita. Dan untuk kekurangan yang mungkin Bapak Ibu rasakan bersama dengan keluarga, mari bukan kemudian mengeluhkan, oh kurang ini dan itu, tapi bersama-sama yuk disarankan, oh ini Mbak tolong kurangnya ini, sebaiknya dibuat yang demikian. Saran-saran itu kemudian akan kita tampung bersama-sama dan membuat pelayanan menjadi lebih baik lagi. Kemudian untuk ekonomi jemaat, yang mungkin dirasakan ada beberapa yang mengalami PHK, ada beberapa yang dirumahkan, jam kerjanya dikurangi. Bagaimana di saat-saat ini kita tidak hanya mengeluh tentang pengurangan jam kerja, PHK, tapi sudah mulai ayo apa yang harus kita buat bersama-sama supaya kita bisa tetap bertahan dalam pandemi ini. Jadi seperti Yusuf tadi diceritakan, ketika tahu ada pandemi kelaparan di tanah Mesir, dia tidak hanya mengeluh, oh piye ya, bingung. Tetapi mulai merangkai, oh iya, mengumpulkan 1/5 dari hasil panen yang melimpah untuk 7 tahun kemudian. Sama seperti Yusuf yang bersikap adaptif, proaktif, mari bersama-sama kita juga aktif mendukung pelayanan gereja kita. Jika ada kekurangan, kita memberikan saran. Jika ada kelebihan di dalam pelayanan, mari kita puji bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, juga untuk kita yang saat ini punya usaha masing-masing di rumah, mungkin mulai bisnis online, berjualan makanan, pakaian, baju, atau apapun itu, mari kita dukung jemaat-jemaat GKJ Telogosari dengan bertukar. Kemudian misalnya dari keluarga ini berjualan apa, keluarga yang lain berjualan apa. Ketika kita saling membeli satu dengan yang lainnya, maka ekonomi jemaat akan tetap terjaga. Terlebih lagi ketika kita dalam satu gereja kompak untuk terus bersama-sama berjuang di tengah pandemi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seringkali kita berbicara
pelayanan apa yang saya terima dari gereja? Saya tidak merasakan pelayanan dari gereja. Tapi saat ini, mari kita bersama-sama renungkan, bersama-sama pikirkan dalam masa pandemi ini. Bukan apa yang gereja berikan kepada saya, tetapi apa yang saya berikan kepada gereja di masa pandemi ini. Amin. Bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami pada saat ini bersama dengan keluarga-keluarga kecil kami merenungkan apa yang sedang kami alami di masa pandemi ini. Bagaimana kami tetap bersama, sangkul sinangkul, saling tolong menolong di dalam masa pandemi. Bagaimana kami juga saling membantu di dalam pelayanan gerejawi. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada saat ini Tuhan mengingatkan kami untuk bersama-sama bekerja sama dalam masa pandemi. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk eyang-eyang kami, juga anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Kiranya Tuhan berkati, berikan kesehatan, limpah-limpah berkat berupa kesehatan. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa terkhusus untuk keluarga-keluarga muda yang masih harus mendidik putra-putrinya, masih harus mengajar mereka di rumah ketika sekolah-sekolah harus belajar di rumah. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk kesatuan hati kami sebagai jemaat GKJ Tlogosari. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, biarlah kami dapat sehati, sepikir dalam pelayanan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk jemaat-jemaat yang saat ini merasakan sakit, kiranya Tuhan berkati lebih, biarkan sampai pada pemulihannya. Dan untuk jemaat-jemaat kami yang saat ini bekerja sebagai tenaga medis di rumah sakit, kiranya Tuhan memberikan berkat lebih lagi, supaya mereka Tuhan lingkupi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah apapun yang mereka kerjakan berguna bagi sesama kami, terkhusus di rumah sakit. Saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk pelayanan Bapak Pendeta kami, Bapak Anung Tri Rumantio sekeluarga. Kiranya Tuhan berkati, biarlah keluarga Bapak Pendeta Anung dapat memberikan pelayanan yang terbaik, baik itu untuk jemaat juga untuk sesama di luar dari jemaat GKJ Tlogosari. Saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami yang saat ini sedang bekerja keras dalam masa pandemi. Kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan, memberikan keputusan-keputusan yang tepat. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk tim multimedia kami yang juga bekerja keras memberikan pelayanan, baik itu memberikan pelayanan multimedia, mengurus ibadah minggu, sekolah minggu, dan juga renungan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka satu persatu. Kami percaya Tuhan menggunakan mereka, Tuhan pakai mereka sebagai alat-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Karena surya
kita berjauhan dan tidak bisa bertemu, kiranya kita saling menguatkan. Tuhan Yesus memberkati. Matur nuwun. Terima kasih.